Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rahma, saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share ya. Di sini saya akan menjelaskan antihipertensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Tekanan darah diastolik adalah tekanan pada dinding arterioli sewaktu jantung menguncup. Sedangkan tekanan darah diastolik bila jantung sudah mengendur kembali. Di sini ada insiden. Meningkat dengan bertambahnya usia, prevalensi hipertensi ringan 2% pada usia 25 tahun atau kurang, 25% usia 50 tahun, dan 50% usia 70 tahun. Nah, patofisiologinya sebagian besar atau 95% adalah hipertensi esensial, suatu kombinasi antara berbagai faktor genetik dan lingkungan. Dan sebagian kecil adalah hipertensi sekunder yang penyebabnya diketahui. Di sini ada gambaran klinis. Biasanya asimptomatik sampai terjadi kerusakan organ target. Sebagian besar nyeri kepala pada hipertensi tidak berhubungan dengan tekanan darah. Fase hipertensi yang berbahaya bisa ditandai oleh nyeri kepala dan hilangnya penglihatan. Etiologi, gaya hidup, mengakibatkan bertambahnya volume darah dan perluasan sistem sirkulasi. Inaktivitas fisik, meningkatkan stres sehingga memacu pelepasan hormon stres atau adrenalin dan non-adrenalin yang mengakibatkan vasokonstriktif. Ini ada faktor makanan dan minuman. Alkohol 40 gram per hari dapat meningkatkan tekanan darah diastol 0,55 mmHg per 10 gram alkohol. Makanan dengan kolesterol tinggi dan kopi lebih dari 3 cangkir per hari dalam jangka waktu lama dan rutin. Kelainan gen, hipertensi yang terjadi pada orang tua atau keturunan. Di sini ada penyebab sekunder, yaitu yang pertama penyakit ginjal, kedua gangguan endokrin, ketiga obat-obatan seperti steroid, NSAID, dan pil KB. Selanjutnya ada terapi non-farmakologis, modifikasi gaya hidup mungkin cukup untuk hipertensi ringan, di mana tekanan darah tidak terlalu tinggi. Pada beberapa kali pencatatan, seperti penurunan berat badan, diet garam, olahraga teratur, dan diet kolesterol. Selanjutnya berhenti merokok, membatasi minum kopi, cukup istirahat. Nah, di sini ada obat antihipertensi. Semua obat antihipertensi bekerja pada satu atau lebih tempat kontrol anatomis, dan efek tersebut terjadi dengan mempengaruhi mekanisme normal regulasi tekanan darah. Nah, di sini ada pengobatan hipertensi. Yang pertama itu diuretik, 2 beta reseptor blocker, 3 alfa reseptor beta, keempat antagonis kalsium, kelima penghambat ACE dan AT2 reseptor blocker, dan yang terakhir itu vasodilator. Penghambat ras menurunkan tekanan darah dengan jalan mengurangi daya tahan pembuluh perifer dan vasodilatasi tanpa menimbulkan refleks tachycardia atau retensi garam. Selanjutnya di sini juga ada penggunaan. Yang pertama, monoterapi pada hipertensi esensial dan hipertensi renovaskular atau captopril, enalapril, dan lisinopril. Yang kedua, gagal jantung kronis. Yang ketiga, setelah infrak jantung atau captopril dan ramipril. Nah, di sini ada efek sampingnya. Yang pertama, gangguan fungsi ginjal, kedua hipotensi, ketiga sesak nafas, keempat batuk kering, kelima kehilangan rasa, keenam alergi kulit, ketujuh keluhan lambung usus. Nah, selanjutnya itu ada interaksi. Yang pertama, diuretik itu hipertensi mendadak. Yang kedua, NSAID,
hiperglikemi. Dan di sini ada wanita hamil dikontraindikasikan sebagai teratogen.